Selamat datang di video memahami peranan guru dalam administrasi sekolah menengah yang disusun oleh Rani, Seno, dan AC. Yang pertama adalah latar belakang. Guru merupakan salah satu komponen sistem pendidikan yang memiliki peran sangat besar dalam mencapai tujuan pendidikan. Jika dilihat secara luas, guru bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga dibutuhkan guru yang secara terampil dan handal mampu menangani administrasi di sekolah. Namun, kenyataan yang ada di lapangan, sebagian besar guru memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang tata administrasi sekolah yang rendah. Hal tersebut menjadi sebuah fenomena yang perlu untuk dituntaskan dengan segera, karena peran dari seorang tenaga atau administrasi di dalam sebuah sekolah sangatlah dibutuhkan. Selanjutnya, pengertian administrasi sekolah menengah. Ditinjau dari segi kata, administrasi mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan pencatatan data, surat-surat, informasi, serta penyimpanan dokumen sehingga dapat dipergunakan kembali jika diperlukan. Dalam hal ini, kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha, yaitu melayani dan membantu pimpinan organisasi dalam mempersiapkan surat menyurat, mencatat dan menyimpan arsip-arsip data dan bahan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam arti luas, administrasi menyangkut kegiatan manajemen atau pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan tujuan atau program organisasi. Administrasi sekolah merupakan bagian dari administrasi pendidikan. Selanjutnya akan dibahas peran-peran guru dalam administrasi sekolah, antara lain administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu sistem pendidikan yang berperan sebagai penuntut dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian secara sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Guna melancarkan dan mensukseskan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di sebuah instansi pendidikan, guru berperan dalam administrasi kurikulum, yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar mengajar dalam sebuah instansi pendidikan. Dalam melaksanakan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok, dapat dengan sesama guru di satu sekolah, dengan guru di sekolah lain, atau dengan kepala sekolah dan personel pendidikan lain seperti pengawas. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. 2. Administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa baru, membimbing siswa baru dalam masa orientasi, pembinaan selama siswa berada di sekolah, mendata hasil prestasi siswa di kelas, sampai siswa menempatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungannya proses belajar mengajar. Tugas guru dalam administrasi siswa adalah menyeleksi siswa baru, penyelenggaraan pembelajaran, mengkontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi akademik atau kejuruan, melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Administrasi kepegawaian atau personel.
Personel pendidikan dalam arti luas meliputi guru, pegawai, dan siswa. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan personel pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan non-edukatif atau ketatausahaan. Pembahasan administrasi personel ini dibatasi dan difokuskan kepada pembahasan guru sekolah menengah sebagai pegawai negeri. Peran guru dalam administrasi personel adalah membantu memperlancar kebijaksanaan dalam kepegawaian seperti kenaikan pangkat atau promosi, kepindahan atau mutasi, pemberhentian atau pensiun, pemberhentian atau pemecatan, karpet, cuti, dan sebagainya. Membuat inventarisasi semua fil kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. Membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Membuat laporan data sekolah dan pegawai. Administrasi keuangan, di mana administrasi keuangan ini adalah kepala sekolah bertanggung jawab atas biaya pendidikan. Namun demikian, diharapkan guru juga ikut berperan dalam administrasi biaya. Walaupun hal ini akan menambah beban guru, hal ini juga merupakan kesempatan yang diberikan kepada guru untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, dan pelaporan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tugas guru dalam administrasi keuangan yaitu yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan triwulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dan yang ketujuh, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Kemudian yang kelima, administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah semua benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Administrasi prasarana dan sarana pendidikan merupakan keseluruhan perencanaan pengadaan, pendayagunaan dan pengawasan prasarana peralatan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Adapun peranan guru dalam administrasi prasarana dan sarana adalah perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Kesimpulannya adalah administrasi sekolah menengah mencangkup pengelolaan kurikulum, siswa, kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Guru memiliki peran penting tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai administrator yang membantu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Pemahaman yang baik dalam administrasi membantu guru meningkatkan profesionalisme, mendukung proses belajar mengajar, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien. Seorang guru profesional tidak hanya berperan sebagai pendidik,
tetapi juga sebagai administrator yang akan membantu perencanaan pelaksanaan serta evaluasi dalam program pendidikan. Pemahaman tentang administrasi yang baik akan membantu guru dan juga sekolah meningkatkan profesionalismenya, serta mendukung proses belajar mengajar dan menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien. Demikian tadi pembahasan mengenai peran guru dalam administrasi sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir.